Halo semuanya, balik lagi di review buku. Kali ini kita akan nge-review sebuah buku yang berjudul Musik untuk Kehidupan oleh Eri Setiawan. Di awal di sini mengatakan bahwa buku Musik untuk Kehidupan ini merupakan pikiran subjektif seorang Eri Setiawan tentang bagaimana ia memaknai musik dan bagaimana sulitnya memaknai musik secara jujur. Di introduksi awal juga di sini dituliskan 32 keyakinan apabila musik memang untuk kehidupan. Seorang Eri Setiawan juga mengatakan bahwa industri musik kini tak lebih dari sekedar judi rating yang menghasilkan kenikmatan semu dan menjadi embrio dari kiamatnya industri musik Indonesia, seperti halnya meningkatnya sepeda motor, namun setiap hari korban di jalan berjatuhan. Kita dihantam teror setiap hari. Manunggaling kaula lan gusti lan musik. Manusianya hilang, musiknya tidak. Jadi jika kita bisa melakukan penilaian bagus atau jeleknya suatu sajian musik, maka musik berhubungan dengan unsur-unsur subjektif dan normatif yang ada pada diri manusia. Namun hal itu mesti ditakar dengan pemahaman objektif yang jadi satu-satunya cara untuk menakar seberapa jauh kita memahami musik, tidak sekedar menikmatinya saja. Terkadang musik yang baik bukanlah musik yang menyenangkan. Seperti contohnya obat, emosi pada diri manusialah yang mempertimbangkan keputusan atas musik yang diperdengarkan. Jadi emosi kita memang sangat terpengaruh akan musik yang kita dengarkan. Dan ketika kita bicara tentang musik, saya setuju bahwa musik selalu identik dengan subjektif gitu. Setiap orang yang mendengarkan sebuah musik dan menurutnya itu enak gitu atau terdengar sangat indah di telinganya, itu tidak semata-mata juga perasaannya dirasakan oleh orang lain. Kemudian pandangan berikutnya di sini ditulis, yaitu seorang intelektual musik seharusnya bisa menjelaskan segala sesuatunya secara sederhana agar ilmu berfungsi bagi banyak orang dan tidak kontraproduktif bagi kebudayaan. Apabila musik itu kehidupan, maka beruntunglah kita yang selalu mendapat rezeki dari sana dalam bentuk apa saja. Literatur musik berbahasa Indonesia sepanjang 62 tahun itu sangat kurang. Kurangnya literasi musik ini yang berbahasa Indonesia, produktivitas kita di bidang pemikiran musik masih terbilang lemah. Makanya mungkin ini juga salah satu alasan seorang Eri Setiawan juga menjadi seorang penulis buku musik gitu. Kembang kepisnya nasib industri musik di Indonesia, banyak kelompok musik yang masih berlomba untuk tampil di kancah nasional, tapi faktanya karyanya masih kurang baik dan kurang memiliki karakter. Jadi akhirnya melempem. Pelajaran utama dari industri musik Indonesia saat ini adalah bagaimana menciptakan musik yang bagus. Itu akan selalu menjadi pertanyaan untuk setiap seniman atau mungkin musisi yang ada di Indonesia. Bagaimana menciptakan karya seni atau musik yang bagus. Kemasan menjadi wajib daripada isi pada saat ini. Masa depan industri musik Indonesia adalah ketika kita sudah bisa dengan seksama melihat potensi musik negeri dan punya pilihan tegas untuk tidak mengekor pada apa yang sebenarnya bukan milik kita. Idealisme di dalam bisnis itu derajatnya jauh lebih tinggi dibanding bisnis tanpa idealisme di semua bidang termasuk musik. Eri Setiawan juga di sini menjabarkan bahwa ketika tujuannya entertainment, orang dituntut hanya berkesan tanpa harus mengerti. Jadi fungsi musik sebagai entertainment ini itu mengikis makna-makna dari musik itu sendiri. Jadi ketika sebuah karya musik hanya difungsikan sebagai entertainment atau untuk menghibur, audiens ini tidak dituntut untuk mengerti sepenuhnya gitu. Mereka hanya paham bahwa musik ini menyenangkan dan musik ini indah gitu. Jadi itu sangat disayangkan gitu ketika kita berbicara tentang sebuah karya seni yang sebetulnya di balik itu punya makna yang jauh sangat dalam gitu ya, tentang sebuah pemaknaan seni gitu yang dituangkan ke dalam bunyi yang kemudian jadi sebuah karya musik yang menakjubkan. Itu sayang sekali ketika musik itu hanya diminta untuk berkesan saja, karena memang fungsi utamanya hanya sebatas entertainment. Eri Setiawan mencoba menganalogikan sebuah karya seni ke dalam sebuah struktur bangunan yang kurang lebih hampir sama. Musik adalah sama seperti kita melihat bangunan dan mencermati strukturnya satu persatu. Beberapa elemen dipilih dan dicermati sebelum diputuskan untuk membangun. Baru setelahnya rangka demi rangka, organ demi organ, hingga nyawa demi nyawa disusun pelan-pelan.
Bangunan bisa terjadi atas ruang, sementara musik terjadi atas waktu, maka keadaan musik selalu tidak menentu. Karena bunyi berjalan menuju ke sana, ke persepsi, ke tafsir, dan puncaknya menghasilkan makna. Inilah yang dimaksud analogi bunyi. Waktu membuat bunyi ini ada. Jadi kalau tidak ada waktu ya berarti bunyi ini tidak ada gitu. Karena tolak ukurnya bunyi adalah waktu, satuannya adalah waktu. Kemudian musik lahir melalui abstraksi yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan asosiasi terstruktur di atas waktu. Lalu ada pemahaman musikologi tentang ilmu yang membahas musik, baik dari sisi sejarah, teori maupun analisa. Jadi jika kita melihat sebuah peristiwa musik, juga sangat menarik untuk dibicarakan prosesnya, tentang apa, bagaimana, kenapa, dan seterusnya. Hal ini tujuannya untuk memberi jawaban atas rasa penasaran pendengar sekaligus apresiasi yang lebih, sehingga selera berkembang menjadi wawasan dan ilmu. Itu yang paling penting. Ketika kita mengapresiasi sebuah karya seni, juga kita paham akan apa sih maksud dari sebuah karya seni ini. Jadi ketika kita berbicara tentang kajian musik secara harfiah itu baru hanya kulitnya saja, secara terminologi itu baru pori-porinya gitu. Secara etimologi itu baru genetiknya, kemudian yang paling mendalam yaitu tentang epistemologinya dari sebuah karya seni, yaitu berkaitan tentang filosofis dan jiwanya. Kemudian dilanjutkan ke bahasan musik Indonesia, meskipun banyak perdebatan karena semuanya hibrida atau hybrida, telah berkembang menemukan bentuknya sendiri yang khas dan tidak ditemukan di negara lain. Musik adalah sandiwara, musik akan berbicara dengan sendirinya. Pengelolaan strategi kebudayaan yang buruk mengakibatkan selera musik masyarakat terkesan rendah karena dihegemoni oleh orang-orang yang tak pernah memahami kekuatan musik. Jadi segelintir orang ini mungkin sangat berpengaruh terhadap tingkat apresiasi masyarakat Indonesia terhadap musik. Ini juga yang menjadi masalah atau problematika di industri musik Indonesia saat ini. Seringkali seniman musik gatal karena budaya dianggap pariwisata, roh sejatinya hilang. Musik tak lebih sebagai produk yang dijual kepada turis, menisbikan sejarah dan nilai-nilai luhur. Padahal seni itu bersifat dinamis, berbeda-beda setiap perwujudannya, dan selalu berubah dari waktu ke waktu. Kemudian seorang akademisi yang mengalami pembelajaran musik secara formal seharusnya bisa mendalami 3 aspek dan mengintegrasikannya. Pertama, seninya kita paham, pendidikannya kita menguasai, serta industrinya kita tanggap dan memiliki kepekaan dalam kadarnya yang pantas, bukan untuk menjadi pengikut arus. Berhati-hatilah dengan musik yang sebetulnya bisa membunuh Anda pelan-pelan apabila keliru menempatkan pada media apa ia harus didengarkan. Wow, menarik. Kemudian di bagian akhir-akhir juga di sini Eri Setiawan mencoba menjelaskan tentang pentingnya tugas seorang penata musik, seperti mengerti kaidah musik, paham urusan teknis dari perkabelan hingga medium musiknya, kemudian paham porsi tugas dan tanggung jawab, harus punya jiwa leadership, membantu musisi yang sedang ditata untuk bekerja pada porsinya, punya visi khusus pada tugasnya, tak perlu meladeni semua jenis musik. Artinya berarti spesifik pada satu jenis musik tertentu gitu yang harus difokuskan. Kemudian paham rute alur sebuah produksi musik, pasca mungkin itu juga harus dipahami gitu oleh seorang penata musik. Oke, silahkan jika ada yang ingin tanyakan, silahkan komen, like, share, subscribe video ini. Untuk lebih lengkapnya silahkan kalian baca sendiri buku Musik untuk Kehidupan oleh Eri Setiawan. Sampai ketemu di video review buku selanjutnya. Dadah.